Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada eh, presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang produk saya, yaitu bernama e-straw. Eh, jadi e-straw ini memiliki I-nya itu atau E-nya itu memiliki panjangan yaitu edible, efisiensi, dan eco. Ya kalau dipersingkat menjadi e-straw. Jadi apa sih e-straw itu? Nah, jadi pertama-tama kami merupakan startup inovatif yang berfokus pada pengembangan produk-produk yang ramah lingkungan dengan komitmen kami terhadap keberlanjutan. Kami menciptakan solusi praktis yang membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti yang kita tahu pada masa sekarang, produk-produk sekarang itu harus memiliki inovasi yang eh, dampaknya itu berkelanjutan. Seperti eh, sedotan ini kami buat dengan tujuan ramah lingkungan, karena yang seperti kita tahu uh, pada masa saat ini krisis lingkungan itu lagi marak-maraknya, dan pengembangan teknologi atau pengembangan inovasi terbaru untuk menggantikan kebergantungan kita terhadap sumber daya yang yang mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan itu harus uh, diganti. Jadi kita menciptakan sebuah bukan menciptakan, jadi kita mempunyai inovasi membuat sedotan yang ramah terhadap lingkungan. Nah, jadi ini adalah produk kami, yaitu e-straw yang seperti tadi kami bilang di awal, edible, efisiensi, dan eco straw. Jadi penggunaan sedotan yang dapat dimakan. Jadi edible straw ini penggunaan sedotannya itu bisa dimakan. Jadi muncul sebagai solusi terhadap masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kebanyakan sedotan itu menggunakan plastik. Ada juga yang berbahan stainless, tetapi stainless itu kalau menurut kami mempunyai apa namanya, dia itu mengurangi cita rasa dari minuman aslinya. Jadi kita berinovasi membuat sebuah sedotan yang ramah lingkungan tetapi tidak mengurangi cita rasa dari si minuman tersebut. Nah, jadi dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif sampah plastik terhadap ekosistem laut dan darat, Edible Straw menawarkan alternatif yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Kenapa bisa disebut ramah lingkungan? Karena bahan-bahan yang dibuat untuk membuat si edible straw ini atau sedotan ini itu bahan-bahan yang alami dan mudah didaur ulang. Bukan hanya mudah didaur ulang, tetapi sedotan ini bisa kita konsumsi. Jadi itu bisa dibilang uh, zero karbon dan zero sampah gitu. Yang kedua itu praktis. Jadi ini mudah dibawa dan digunakan seperti halnya sedotan. Kami tidak ingin merubah fungsi sedotan itu tersendiri. Karena sedotan itu pertama itu praktis dan mudah dibawa dan mudah ditemukan di mana-mana lah. Jadi kami ingin membuat si edible straw ini mudah dibawa dan digunakan seperti sedotan yang konvensional. Seperti itu. Nah, problem and solution. Jadi permasalahan yang kita tadi bilang di awal, yang kami bilang di awal, penggunaan plastik itu apalagi yang sekali pakai bisa menyebabkan penumpukan sampah plastik yang di lautan dan di darat, karena plastik itu bersifat sangat lama untuk diurai. Jadi uh, problem kita di lingkungan. Nah, kesadaran konsumen, semakin banyaknya konsumen yang sadar akan dampak negatif tersebut, penggunaan plastik itu akan ditinggalkan. Jadi solusinya
Untuk solutionnya kami uh, berinovasi untuk membuat gimana caranya sedotan itu ramah lingkungan dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang, bahkan bisa dikonsumsi, tetapi tidak merusak fungsi dan citra rasa minuman itu tersendiri. Jadi kayak misalkan kita membuat edible straw itu dari gandum, beras, dan tepung-tepung tapioka, ya semacam itu. Jadi solusinya alternatif ramah lingkungan itu kita memberi solusi yang untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai, karena bayangkan saja berapa banyak plastik yang dibuat untuk yang dipakai untuk membuat satu box sedotan. Lalu kita melakukan analisis SWOT. Kami melakukan analisis SWOT. Jadi yang pertama itu adalah strength. Jadi produk kami terbuat dari bahan yang dapat diurai dan alami. Yang paling penting tidak mencemari lingkungan atau seminimalnya mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Nah, yang selain mempunyai kekuatan, tapi kami juga menganalisis kelemahannya, yaitu daya tahan dibanding sedotan plastik tentu akan lebih berkurang karena tidak sekuat sedotan plastik yang pertama. Dari durability dan long lasting itu tidak sebagus sedotan konvensional atau sedotan yang menggunakan plastik. Nah, biaya produksinya juga tentu akan lebih tinggi dibanding dengan sedotan konvensional karena kita melakukan pencarian bahan dan research and development, serta pasti banyak kegagalan di balik itu semua. Jadi kenapa saya bilang produksinya lebih mahal? Karena yang pertama itu biaya perkembangannya itu cukup memakan waktu dan biaya. Selanjutnya ada peluangnya atau opportunities. Jadi peluangnya itu kita bisa memainkan pasar di era sekarang yang serba krisis. Jadi meningkatnya kesadaran seseorang akan lingkungan itu juga akan mendorong minat seseorang untuk membeli produk kami. Nah, setelah kalau misalkan kami sudah mendapatkan pasar, tentu pemerintah akan mendukung langkah dari sedotan yang ramah lingkungan ini. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Jadi tidak bisa kita pungkiri memang ancamannya itu adalah munculnya pesaing dengan produk yang sama, dan kita tidak bisa tahu pasti akan permintaan pasar itu akan naik atau akan turun. Nah, jadi setelah itu kita ketergantungan terhadap bahan baku yang alami seperti gandum. Seperti sebelumnya ada gandum, ada beras, tapioka, dan lain-lain, itu yang menjadi ancaman karena kalau misalkan musimnya tidak sesuai akan mengalami yang namanya gagal panen atau tidak sesuai kualitas yang kita harapkan. Lalu selanjutnya ada market opportunity. Yang pertama ada segmentasi. Jadi di demografisnya ini kita ditujukan untuk remaja-remaja yang masih fresh, yang masih muda, yang peduli akan lingkungan, dan komunitas-komunitas vegan ini atau yang peduli lingkungan serta kampanye-kampanye lingkungan yang gencar-gencar dilakukan oleh komunitas ini. Segmentasi kita ke remaja dan komunitas peduli lingkungan, serta geografisnya itu kita prioritaskan untuk kota-kota padat seperti Jakarta, Bandung, dan Bali, yang kalau misalkan kita lihat seperti Bali tingkat peduli lingkungannya sangat tinggi. Lalu ada sisi psikografis, individu yang peduli lingkungan serta dia memiliki pemikiran yang jauh ke depan serta yang mungkin mau hidup sehat, itu segmentasi. Lalu target kita adalah
kita akan menargetkan seperti restoran, kafe, atau semacam kedai-kedai begitu. Kita akan menawarkan alternatif dari sedotan konvensional. Lalu ya bisa individu yang mencari produk ramah lingkungan untuk dipakai sehari-hari. Positioningnya itu Istro itu diposisikan sebagai sedotan premium yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi dapat dimakan dan menambah rasa unik pada minuman. Jadi kita membuat varian uh, uh, yang ada beberapa rasa dan ada yang original, yang bila kalian tidak ingin mengubah citra rasa minuman itu, kalian bisa membeli yang produk original. Tapi kita juga membuat versi yang berasa seperti rasa strawberry atau rasa buah-buahan yang lain seperti itu. Lalu ada line canvasnya seperti yang kita lihat di sini. Problemnya itu yang pertama tadi, polusi atau penyebaran plastik dari lingkungan itu terhadap lingkungan, lalu keterbatasan bahan. Nah, sewaktu-waktu plastik itu bakalan susah, jadi kita membuat alternatifnya. Jadi solusinya ya ini dikemas dengan bahan yang dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya unique value proposition, itu eco-friendly, sedotannya itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi, serta mengurangi limbah sebesar 70% kurang lebih. Praktis dan enak, dan komposisinya alami, jadi food grade, semua orang bisa mengkonsumsi, meminimalisir alergi segala macam lah. Jadi customer segmennya itu ada restoran dan kafe, dan konsumen individu. Selanjutnya ada cost structure, ini ada produksi, biaya bahan baku, distribusi dan logistik, biaya pengiriman ke langganan dan distributor, marketingnya itu nanti kami jelaskan, biaya promosi, iklan dan branding, serta research and development. Ini penelitian untuk pengembangan, peningkatan produk dan inovasi yang akan kami lakukan ke depannya. Selanjutnya ada place and promotion. Jadi produksinya untuk awalan itu kita produksinya secara rumahan seperti yang kalian lihat di sini, yang kita bisa lihat di sini. Ya, selain kita menjual produk, kami juga memanfaatkan warga sekitar yang tujuannya itu untuk membuka sektor pekerjaan yang baru berbasis UMKM. Jadi kita tidak hanya memproduksi produk, tapi kita juga mempekerjakan tenaga dari warga sekitar. Serta promosinya kami menggunakan media sosial dengan konten kreatif, kolaborasi dengan komunitas yang seperti vegan tadi, kayak seperti contohnya di sini akun TikTok, karena tanpa biaya iklan di awal-awal seperti itu. Lalu selanjutnya ada biaya modal. Yang pertama ini alat dan bahan, kami membuka bid itu di 200.000, pengaduk manual itu 50.000, cetakan sedotannya itu sekitar 50.000, serta alat pengirimnya menggunakan oven atau secara sederhana menggunakan sinar matahari yang kurang lebih budgetnya 100.000. Kalau di total itu 200.000. Serta ada pengembangan produk dan riset atau research and development, eksperimen dengan bahan baku yang mudah diakses seperti tepung beras atau agar-agar yang dapat dibeli dalam jumlah kecil di toko bahan makanan. Jadi kita tidak hanya tergantung terhadap bahan-bahan seperti gandum, tepung beras, segala macam, tapi kita juga melakukan research dan development terhadap bahan-bahan baru yang food grade tentunya. Serta packaging, kita membeli kemasan dalam jumlah yang kecil seperti kertas daun ulang atau kantong plastik biodegradable. Jadi kita tidak hanya menjual produk yang ramah lingkungan, tapi kita juga peduli terhadap packaging yang kami berikan terhadap konsumen kami.
Jadi total modalnya itu 400 atau 500 ribu kurang lebih, seperti itu. Selanjutnya ada tim kami, yaitu CEO and founder, project manager, CEO founder, IT expert, and marketing head. Nah, jadi sekian presentasi dari saya terhadap produk edible straw. Terima kasih.